Shalom, God bless. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan mengatakan ditulis oleh Rasul Paulus bahwa setiap orang harus membangun di dalam hidupnya. Paulus tulis bahwa aku sudah meletakkan fondasi, tetapi bagaimana setiap orang harus membangun di atasnya. Entah bangunan itu dari emas, perak, permata, kayu, rumput, dan jerami. Sekali kelak, Tuhan akan mengujinya dengan api membakarnya. Barang siapa yang bisa bertahan, maka dia menjadi bangunan yang elok buat Allah. Yang nggak bertahan akan gosong, habis. Lalu harus mengulang, membangun ulang. Itu kerohaniannya. Nah, di dalam kerohanian itu masuk juga pada kehidupan. Contoh, orang yang diberkati Tuhan setelah ikut Tuhan sungguh-sungguh nih. Ya, tapi sebelum itu kita masuk dalam baptisan. Ketika kita berjumpa sama Yesus, kita harus sebagai tanda pertobatan mau ikut Yesus sungguh-sungguh dibaptis air. Seperti Yesus pada waktunya dia dibaptis oleh Yohanes. Yesus yang minta. Yohanes bilang, buka tali kasutmu pun aku tidak layak. Kamu itu Tuhan. Tapi Yesus bilang, aku harus mengenapi firman. Makanya setiap orang harus dibaptis. Entah itu baptisan apapun bentuknya, masing-masing orang deh. Udah saya bicarakan yang lalu tentang baptisan air. Lalu setelah itu orang itu berjalan mengenal Tuhan, rajin ke gereja. Tiba-tiba orang itu punya kuasa dalam kehidupannya, perkataannya, ya, lalu pelayanannya, pekerjaannya, pokoknya di bawah Tuhan tuh menjadi berkat akhirnya. Gitu. Menang teruslah bahasanya aja saudaraku. Semakin diperbarui, semakin diberkati, dipulihkan dan sebagainya, lalu menjadi alatnya Tuhan. Sederhananya seperti itu. Itu namanya disertai kuasa dengan baptisan api. Ada yang melalui seperti baptisan api Kisah Rasul, di Serambi, murid-murid Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api lalu mengeluarkan bahasa yang baru. Lalu ada juga yang punya keyakinan bahwa bahasa-bahasa yang baru itu bla bla bla. Kita jangan terjebak di dalam hal-hal seperti itu, saudaraku. Tapi kita ingin bahas bahwa yang kita tuju baptisan api, yaitu ujian buat orang percaya. Seperti Abraham, begitu dipanggil Allah, mengikuti kehendak Allah nih, keluar dari Haran nih. Yang pertama dia temui terjadi kelaparan, sehingga dia harus masuk ke Mesir. Nah, lalu di mana Tuhannya disuruh Tuhan kok kelaparan? Maka menjadi umat Tuhan, orang Kristen, kita nggak boleh berpikiran ikut Tuhan itu enak aja, berkat aja. Nah, nanti itu kita terjebak dalam pemikiran taman di Eden sebelah timur, ada dan Hawa, gitu. Bahwa segala pohon yang baik di bumi Tuhan tumbuhkan di taman di Eden sebelah timur. Manusia diletakkan di taman di Eden sebelah timur, lalu diberikan yang namanya tidaklah baik manusia seorang diri saja, diberikan namanya pasangannya. Sehingga mereka bersuka cita, tetapi akhirnya mereka digoda iblis, lalu jatuh. Gitu. Yaitu memakan buah yang dilarang. Cuma satu aja yang nggak boleh. Di Taman di Eden itu tidak ada tantangan. Yang ada pada suatu ketika manusia itu terjebak dalam jebakan iblis. Jadi kalau hidup enak aja ikut Tuhan, kita menjadi rentan gitu untuk jatuh dalam dosa. Alkitab mengatakan bahwa ada sebuah proses berjalan. Yang kita hari ini bicara tentang baptisan api. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan dengan api. Nah, baptisan api ini itu akan menguji bangunan iman kita ini benar enggak? Sesuai firman Tuhan enggak? Paulus katakan, aku tahu saudara-saudaraku itu mengasihi Allah dengan sungguh. Tetapi mereka berjalan dengan pengertiannya sendiri. Sehingga orang-orang Yahudi malah menolak Yesus. Membangun pengertiannya sendiri. Nah, itu nggak boleh. Maka itulah pentingnya gereja, pentingnya para pastor. Walaupun para pastor, hamba-hamba Tuhan,
punya dialog sama Tuhan masing-masing, punya teologi yang masing-masing, punya dogma masing-masing, punya hukum masing-masing, punya pola hidup masing-masing, punya income hidup masing-masing. Semua itu kekayaan tubuh Kristus. Gitu. Kalau bulu mata sama bulu alis nggak tumbuh seperti bulu rambut, sama-sama. Rambut ini juga bulu, bulu mata ini ya bulu. Tapi coba bayangin kalau alis sama bulu mata tumbuh yang panjang kayak rambut. Repot, saudaraku. Maka Tuhan buat alis dan bulu mata tidak tumbuh. Gitu, saudaraku. Sekedar bercanda ya. Saya ingin tanya nih, kuda itu punya alis nggak? Mana tuh telur sama ayam lebih duluan lahir? Jadi saudara kalau tahu, saudara bisa jawab itu. Ya, kalau telur sama ayam kita bisa tahu nih. Kita melalui firman Allah, ya ayam dululah Tuhan menciptakan hewan-hewan, tidak menciptakan telur. Ya, gitu. Kalau alis, ya lihat ke kebun binatang. Udah punya alis nggak? Nah, segampang itu. Artinya bahwa dalam hidup ini seperti bahwa Tuhan itu menciptakan kuda itu nggak punya alis, tapi punya bulu mata yang panjang lentik. Gitu. Kenapa? Ada hikmat Allah. Sehingga demikian banyak rupanya pelayanan, tetapi satu roh yang memberi kehidupan. Itu ditulis di tulisannya Rasul Paulus. Kita minum dari roh yang sama. Gitu loh. Nah, itu artinya bahwa Tuhan yang memberi, Roh Kudus yang memberi kehidupan. Sehingga berbagai macam manusia dengan pemikirannya, semua itu sama. Semua akan mengalami kebenaran firman Tuhan. Walaupun dijabarkan dengan cara masing-masing. Oleh gereja masing-masing, oleh pastornya masing-masing. Sesungguhnya saling melengkapi. Itu. Rambut ini melengkapi sebagai mahkota. Kalau alis itu sebagai talang air. Bulu mata juga sebagai penahan untuk sesuatu yang tidak memasuki mata, yang paling dekat dengan mata. Dan sebagainya. Gitu saudaraku. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa ada yang menjadi bulu mata, ada yang menjadi alis, ada yang menjadi rambut. Lalu ada yang menjadi bulu kaki. Nah, kenapa wanita tidak punya bulu kaki? Gitu. Sehingga ada orang-orang yang menolak pelayanan yang lain. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pelayanan jenis itu. Pelayanan yang dikerjakan orang itu. Aliran itu. Karena dia tidak punya bulu kaki. Gitu. Jadi kan ada satu bulu yang tidak dipunyai oleh satu golongan yang namanya wanita. Walaupun ada wanita yang akhirnya dia punya bulu yang lebat. Itu tentang hormon, saudaraku. Ya, itu medis. Tapi kalau kita buat perumpamaan itu seperti itu. Ada lagi nih yang namanya bulu ketiak. Nggak jorok loh, saudaraku. Bulu ketiak itu untuk apa? Semua orang punya bulu ketiak, tapi semua orang menyembunyikan bulu ketiak. Gitu. Karena tidak indah. Ada pelayanan-pelayanan tidak indah. Tidak banyak orang yang mau, tidak banyak orang yang melihat. Tetapi Allah menciptakan bulu ketiak pasti ada gunanya buat kesehatan. Gitu. Ya, jadi semua itu ada hikmat Allah yang harus kita pelajari. Gitu. Jadi kenapa ayam dan telur itu mana lebih dulu? Kita bisa temui dengan tulisan Alkitab. Karena kalau kuda tidak ada alis, itu kita nggak bisa temui di Alkitab. Kita temui dalam kehidupan. Jadi sesuai iman masing-masing, sesuai pertumbuhan iman masing-masing, sesuai tingkat iman masing-masing. Nah, itu juga Alkitab menulisnya. Seluruh pertumbuhan, seluruh itu sesuai imannya masing-masing. Iman itu pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul dari penderitaan. Ya, jadi iman itu dibangun kalau kita rajin mendengar firman Tuhan, rajin ibadah, rajin dengar firman. Lalu kalau zaman sekarang ya online, sering dengan khotbah pastor-pastor, gitu. Tumbuh imannya. Ada satu iman lagi yang tumbuh karena penderitaan. Ya, seperti Paulus, imannya kuat. Musa, imannya kuat. Gitu. Petrus jatuh bangun imannya.
Gitu. Ketika ikut Yesus, jalan di atas air, lalu menyangkali Yesus. Tapi semua dipanggil. Petrus dipanggil, Paulus dipanggil, Musa dipanggil. Dengan segala kelemahannya. Kalau kita umpamakan hari ini tentang bulu. Rambut itu buat mahkotanya Tuhan. Ada pesta yang dipakai luar biasa. Ada yang menjadi talang para gembala. Menjadi berkat di desa-desa, di kota, di setiap kecamatan, kelurahan. Membawa jiwa-jiwa pada Tuhan. Ada yang menjadi bulu mata. Orang-orang dipakai Tuhan dengan khotbah yang agak keras, menegur, ditanya, meluruskan, seperti Yohanes Pembaptis. Itu menjadi bulu mata. Gitu. Menjadi talang buat menahan mata ini jangan kena debu. Nah, gitu. Juga untuk menahan air dan sebagainya. Sederhananya seperti itu. Sehingga ada hamba Tuhan yang memang dipakai menjadi penjaga-penjaga Israel. Seperti Yeskel. Gitu. Seorang nabi tapi menjadi gembala. Tapi di Sungai Kebar, yaitu ketika bangsa Israel dibuang ke Babel. Kalau Daniel tinggal di istana raja. Gitu, saudaraku. Ada Yeremia, ada Yesaya. Semuanya itu saling melengkapi. Sehingga bangsa Israel ketika dibuang di Babel ada 4 nabi besar yang menyertai mereka sampai akhirnya mereka balik gitu ke Yerusalem gitu. Ya, lepas dari perbudakan Babel. Tuhan iring mereka. Nah, masing-masing dengan tugasnya disediakan gereja-gereja, pester-pester, seperti zaman di Babel. Itu ada para nabi semua. Ada gereja yang memang ciri khotbahnya pester di sana itu wah, semangat. Ada yang lemah lembut, ada yang menohok gitu. Ada yang mengingatkan, ada yang menasehati. Masing-masing itu kekayaan tubuh Kristus. Sehingga kita nggak boleh saling mencelah. Apapun dilakukan seorang pastor, selama dia mempermuliakan Tuhan, is okay semuanya. Namun, kita belajar, setiap yang kita bangun dalam kehidupan kita, termasuk pelayanan para pastor, pelayanan gereja, akan pada tiba saatnya diuji sama Tuhan. Kalau kita membangun seperti Babel, ya, untuk apa yang kita ingini, kalau Babel kan untuk mencapai langit, mencapai surga, mencapai Tuhan, mereka pakai cara mereka. Maka ketika diuji sama Tuhan, api yang menghanguskan itu rubuh, tercerai-berai, terserak. Seperti saya yang lalu beri perumpamaan beberapa pastor yang dipakai luar biasa, yang mendirikan gereja yang banyak, ada gereja menjadi megachurch, akhirnya berantakan, tercerai-berai. Mereka tidak memiliki bahasa yang sama. Ibu dengan anak berkelahi soal gereja, maka anak mendirikan gereja sendiri, ibu tetap di gereja papa yang meninggal. Tidak elok hasilnya. Karena itu ada Babel. Kembali lagi, bukan kita meniadakan daripada apa yang dibangun pastor itu yang sudah dipanggil pulang. Dia terima berkatnya, dia mendapat upahnya dari Tuhan. Tetapi karakter membangunnya itu yang diuji oleh api. Kenyataannya kita menuju ke kebun binatang, melihat kuda, memang gerejanya akan tercelah belah. Tetapi jangan salahkan telur atau ayam, jangan salahkan pastornya. Berarti ada satu karakter pastor ini yang akhirnya menjadikan gereja ini atau karakter gereja itu menjadi gereja ini dianggap Tuhan seperti Babel. Ketika pastornya dipanggil pulang, berantakan. Gitu. Sebuah kumpulan gereja yang udah, bukan hanya megachurch ya, itu kumpulan gereja yang bergabung itu menjadi, kalau saya lihat itu bisa bukan hanya ratus ya. Ya kalau boleh dianggap ratus lah, mencapai mungkin bisa hampir 1000. Cabangnya di mana-mana. Akhirnya pastornya sendiri nggak boleh kembali ke gerejanya. Mereka saling menuntut secara hukum. Para pastor menuntut secara hukum. Anak dengan menantu berpisah. Masing-masing punya gereja sendiri. Lalu ayah dilarang masuk ke gereja anak, apalagi gereja mantu. Berantakan nggak karuan. Akhirnya ayah yang menjadi founding father, menjadi tokoh yang fenomenal, yang diakui, yang luar biasa, yang Tuhan memberkati bukan hanya firman,
bukan hanya mimbar, bukan hanya bangunan. Overall semua dimiliki pastor ini. Kemegahan daripada pembangunan rumah Allah. Dari kumpulan gereja sampai kekayaan gereja. Dari yang di desa sampai di pusat kota. Dari mega church sampai pada kelompok-kelompok kecil. Gereja kecil memakai yang namanya nama gereja itu. Akhirnya berantakan semua. Berpisah, ada yang mendirikan sinode sendiri, ada yang masuk sinode yang ada yang menyerahkan diri ke sinode. Jadi nggak masuk lagi memakai nama daripada pastor ini. Akhirnya yang tinggal tetap di pastor ini cuma beberapa gereja. Gitu. Tercerai-berai. Jadi nama gereja ini habis. Nggak dipakai. Oh, berarti pastor ini ada Babel loh. Ya, bukan salah pastor itu juga, tapi kita belajar, saudaraku. Nah, itu namanya diuji dengan api. Nah, yang lalu saya bicarakan perak. Gitu. Kalau emas itu ujian api dalam kesusahan. Tapi kalau perak ini dalam kelimpahan. Kita ternyata masih ada yang tertinggal, ego kita. Seperti orang-orang yang membangun di Babel. Akhirnya Tuhan serahkan. Nah, saya itu permata. Permata itu adalah orang-orang yang digosok Tuhan terus. Gitu. Nah, kita nggak lanjut terlalu banyak di permata. Kita akan masuk kepada kayu. Di dalam bait Allah yang dibangun Musa, itu kayu tidak banyak dipakai, saudaraku. Dipakai, tapi tidak banyak. Tetapi kayu itu banyak dipakai di rumah-rumah daripada umat Tuhan. Gitu. Dipakai buat peralatan-peralatan daripada umat Tuhan di tempat tinggal mereka. Kalau zaman Musa ya di kemah mereka. Jadi kayu itu adalah sesuatu yang dari Tuhan yang tumbuh menjadi besar, pohon, lalu diambil manusia, ditebang, dibentuk oleh manusia menjadi kesukaan manusia itu. Ada orang yang hidup, Tuhan pakai dia, itu seperti kayu. Awalnya dari Tuhan, tapi akhirnya mencari kesukaan manusia. Jadi dia ini ditempatkan manusia, misalnya di meja makan. Dia cuma jadi meja makan, nggak jadi meja kantor. Kalau meja kantor menjadi cuma meja kantor, nggak jadi meja makan. Dia sendiri nggak bisa bertumbuh, nggak bisa berubah. Tapi menyebut nama Tuhan, melayani Tuhan. Tapi dia mencari perkenan manusia, disukai manusia. Kalau Yesus, favor of God, favor of man. Anak itu semakin disukai Allah, semakin disukai manusia. Ya, berkenan kepada Tuhan, berkenan pada manusia. Paulus mengatakan begitu. Kalau aku masih cari perkenan manusia, aku bukan hamba Kristus. Tetapi orang ini jadi berkat. Dihormati manusia, disukai manusia. Namun dia juga diatur oleh manusia. Misalnya dalam bisnis, saudara itu nggak berkutik oleh karena manusia. Saudara itu menjadi kayu. Kalau kayu dibakar, pasti terbakar. Saya ulangi, saudara. Peralatan di rumah Allah kalau kayu dibakar, pasti terbakar. Kenapa dikatakan oleh Paulus, aku tidak mencari perkenan manusia. Kayu itu akan disukai manusia, pelayanan disukai manusia, pekerjaan disukai manusia, dipuji-puji manusia, ditinggikan manusia, dimegahkan manusia. Awalnya dari Tuhan. Orang ini pelayanan ke gereja aktif, hadir ibadah, ikut melayani, memberi persembahan gereja, semua iya. Tetapi dia diatur oleh manusia. Karena setelah emas, perak, permata, itu ketemu kayu, lalu rumput dan jerami yang dibakar habis. Kalau boleh saya ekspektasikan, saya asumsikan, kayu itu
orang-orang yang dibentuk oleh manusia, mencari perkenan manusia. Nah, itu bangsa Israel ketika memasuki tanah perjanjian, berperang menduduki dengan merebutnya. Namun setelah Yosua dipanggil pulang, generasi selanjutnya yang nggak mengenal Allah, itu mulai kompromi dengan suku-suku bangsa Kanaan. Kawin mengawinkan, menyembah dewa-dewi mereka. Segala sesuatu yang dilarang Allah. Segala sesuatu yang menjijikkan Allah. Segala sesuatu yang menjadikan Allah itu cemburu. Segala sesuatu yang najis di hadapan Tuhan. Mulai kompromi dengan kejahatan. Nah, ada anak-anak Tuhan yang ketika di gereja itu luar biasa. Sampai disayang jemaat, disayang pastor, mempunyai nama yang luar biasa. Tetapi ketika dalam usahanya, itu pelit banget dengan karyawannya. Gak jadi saksi. Ada orang yang melayani di gereja, dipakai Tuhan. Ada suatu kepentingan gereja, langsung memberi. Ada pertemuan, kirimkan makanan. Kebutuhan gereja, dia tangani. Pembangunan gereja, dia selesaikan. Semuanya oke, disukai manusia. Tetapi, ketika di perusahaan, gak disukai. Karena memperlakukan karyawannya dengan kejam. Salah satu tokoh yang bisa kita angkat, Salomo. Kerja rodi. Salah satu tokoh yang bisa kita angkat, yang juga melakukannya, Daud dengan Uria. Salah satu tokoh yang bisa kita angkat, Abram dengan Hagar. Abram dengan Sarai. Ada kayu di dalamnya. Ketika dibakar Tuhan habis. Jadi ada orang yang ikut Tuhan, ketika api pengujian datang, habis. Dan harus mengulang dari awal. Kalau emas, perak, permata dibakar, itu nggak pernah bisa habis. Kalau emas mengumpul, perak juga mengumpul. Gitu. Jadi orang yang di dalam kesengsaraan diuji Tuhan timbul seperti emas murni. Lalu ada orang yang di dalam kesenangan itu dia dibakar menjadi perak murni. Pastor-pastor yang membangun mega church itu gerejanya terpecah belah, umatnya tetap menyembah Tuhan. Sehingga kita boleh melihat bahwa kegenapan kitab suci, pengenapan firman Allah, segala sesuatu akan digoncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi yang awalnya dari Tuhan, Injil diberitakan untuk manusia bertobat, mengenal Allahnya, itu yang tinggal tetap. Jadi jemaat yang dibangun pastor ini yang sampai ke luar negeri, jemaat itu yang bisa dihitung juta karena gerejanya udah 1000. Itu umatnya nggak hilang, cuman nama gerejanya aja yang berubah. Jadi nama gereja yang dibangun pastor ini jadi nama gereja dengan pastor ini identik sudah. Kalau nama ini dari gereja mana? Gereja A. Itu pasti ketemu, tahu di otak ini langsung keluar, ini pastor A. Gitu saudaraku. Itu yang hilang. Jadi pastornya cuma jadi kenangan, gerejanya udah nggak ada namanya. Yang ada iman oleh karena pemberitaan Injil yang dilakukan oleh gereja-gereja yang dibangun awalnya oleh pastor ini. Iman itu tinggal tetap, umatnya tetap menyembah Tuhan. Mau gerejanya pakai nama apa, nggak peduli. Itulah hikmat Tuhan yang tidak terselami. Sehingga dalam kemegahan kita membangun oleh karena diberkati Tuhan, kekayaan, berkat Tuhan, pemakaian Tuhan, karunia atau apapun. Itu kalau kita membangunnya dengan cara Babel, kesukaan kita, itu akan hangus. Yang tinggal, itu firman Allah. Yang tinggal iman kita. Kita mengulang lagi. Kalau dari kayu, kalau pastor itu dikagumi manusia. Kalau kayu lebih parah, mencari perkenan manusia, mencari kekaguman manusia. Sehingga kalau dibakar, pasti hangus, pasti gosong. Kenapa? Karena kalau kayu itu tanaman ini dari Tuhan. Tetapi ditempatkan oleh manusia, dibentuk oleh manusia. Tuhan tidak ikut membentuk sebuah meja. Iman yang seperti kayu
karakter yang seperti kayu, akhirnya seperti orang Israel, di mana ditawan oleh suku-suku bangsa Kanaan. Jadi setelah zaman Yosua, bangsa Israel mulai berlaku menyimpang dari Tuhan, kompromi dalam hidup. Nggak bisa terbentuk karakternya, karena dibentuk manusia. Berarti dia itu imannya dibangun dengan cara manusia, kayu. Selalu cari perkenan manusia. Gitu. Akhirnya iblis menyeret dia menjadi kompromi seperti Adam dan Hawa. Oh nggak apa-apa deh, buah ini yang nggak boleh dimakan, ditambahkan dengan diraba. Akhirnya kok menarik, gua cobain deh. Karena ada kata-kata bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi pujian manusia membuat kita ini memegahkan diri, sombong, merasa orang kaya, merasa orang diberkati, lalu merendahkan yang lain. Hati-hati, itu kita udah menginjak kayu. Kenapa? Pujian manusia. Berarti kita sudah dibentuk oleh manusia, kita nurut sama manusia. Jadi kalau manusia nggak muji, kita sedih. Manusia nggak muji, kita nggak mau lagi. Harus dikagumi, gitu. Harus dipuji manusia. Iman kita, pengikutan kita akan Tuhan, itu dari kayu. Maka bangsa Israel akhirnya ditawan. Bukan oleh bangsa Mesir, nggak diperbudak lagi sama uang, enggak. Tetapi ditawan oleh hukum-hukum dunia. Lambangnya bangsa-bangsa Kanaan. Orang Filistin, orang Amori, Bani Amon, dan sebagainya. Maka Tuhan itu baik. Orang-orang yang memiliki iman seperti kayu diberikan yang namanya hakim-hakim. Sampai ke titik Nabi Samuel. Ada Simpson, ada Ehud, ada ABCD, semua. Akhirnya ketemu yang namanya yang terakhir Nabi Samuel. Sampai satu titik orang yang membangun imannya dengan kayu itu akan menolak teokrasinya Allah. Dari setiap penyampaian firman Tuhan yang menyenggol area-area kenyamanan dia oleh karena manusia. Ketika Tuhan berfirman harus memberi persembahan persepuluhan, gitu. Harus ibadah ke gereja, harus melayani Tuhan, harus jadi berkat dengan cara Tuhan. Mereka berontak, mereka nggak mau. Sehingga bangsa Israel pada titik terakhir menolak teokrasi Allah, pemerintahan kerajaan Allah, dengan cara kami meminta raja seperti suku-suku bangsa Kanaan yang lain. Meminta kepada Allah, berdoa pada Allah menjadi sama dengan orang-orang lain. Itu temanku udah kaya, punya mobil, udah punya rumah. Temanku itu udah nikah, itu dapat cewek cantik. Aku kok jomblo, aku kok belum punya mobil. Temanku udah keluar negeri, aku kok nggak bisa keluar negeri. Temanku sekolahnya anaknya di sekolah luar negeri, kenapa aku kok tidak? Padahal kami sama-sama melayani Tuhan. Kami berangkat sama-sama dari kampung yang sama, desa yang sama, ekonomi yang sama. Tapi kenapa dia kok berhasil? Mulai timbul hati Kain. Berarti orang ini udah diusir dari Taman Eden, udah makan asutan iblis, udah makan pikiran iblis yang seringkali melalui pendapat manusia. Ya nggak bisa gitu, kamu tuh melayani yang melayani. Tapi gimana? Kamu harus bagi waktu buat kerjaanmu. Ya jangan melayani dulu. Ya nggak bisa begitu. Kamu tuh ke gereja. Kamu lihat pastormu. Ya nggak bisa kamu memberi seperti itu. Jadi segala sesuatu yang kepada Bapa di surga, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Yang Yesus ajarkan doa Bapa kami, itu ditiadakan. Artinya, disamakan lalu pendapat manusia, perkenan manusia, itu yang mengaturnya. Iya, ya benar juga sih kamu ya. Ya nggak bisa toh. Kamu bayar pajak sama negara kayak begini, ngapain?
Buat apa? Loh, sekarang kan langsung ke rekeningnya negara. Iya. Tapi oknumnya gimana? Pemerintahan gimana? Masih banyak yang ditangkap KPK. Buat apa? Gitu, sia-sia. Jangan menabur di tanah yang kering. Jangan bayar pajak. Padahal ada firman mengatakan, berikanlah kaisar haknya kaisar. Loh, banyak pengusaha Kristen yang seperti itu. Banyak anak-anak Tuhan kaya-kaya seperti itu. Manipulasi pajak negara. Termasuk hamba-hambanya. Iya, benar kamu sih. Lebih baik uang itu buat yang lain ya, yang berguna ya. Termasuk buat Tuhan. Aku bangun buat gereja. Boleh nggak? Persembahan selasi damar bedula tidak menandakan penghidupan yang kita berikan pada orang tua. Saudara searching tentang selasi damar bedula. Pemberian kepada Allah tidak meniadakan kita menanggungkan hidup orang tua ketika orang tua sudah tua tidak bekerja. Ada Yesus yang ngomong itu, saudaraku. Di mana? Dibalik sama orang Israel. Bahwa kalau sudah ngasih ke gereja, nggak usah ngasih orang tua. Yang tidak berdaya maksudnya. Nah, hal ini kompromi pikiran manusia. Atau kalau udah ngasih orang tua, jangan kasih ke gereja. Udah uang perpuluhan kasih ke saudara. Mana ada uang persembahan persepuluhan dibawa kepada saudara? Nggak ada, saudaraku. Yang ada itu adalah kepada anak yatim dan sebagainya. Baca Alkitab dengan benar. Kalau saudara nggak punya rumah Allah. Tetapi, ya, kalau saudara nih, banyak orang seperti ini. Saudara mendapat kehidupan rohani dari seorang pastor, baik saudara datang pada gereja itu tanpa menjadi jemaat, atau saudara mendengar pastor itu khotbah melalui online salah satunya yang trending hari ini, sementara saudara itu dihidupi dari khotbah pastor itu, sementara saudara tidak memberi persembahan, menurut saya ada beberapa firman Tuhan yang harus kita luruskan. Seorang pengajar itu harus menerima harta sebagai harta duniawi. Saudara setting sendiri. Seorang penginjil hidup dari berita Injilnya. Seorang petani itu yang harus menuai hasil pertamanya. Jangan memberangus mulut lembu yang mengirik. Saya punya catatan lengkap itu. Artinya bukan setiap khotbah yang saudara dengar, saudara memberikan persembahan di online. Tidak. Artinya ketika saudara dihidupi oleh seorang pastor, sesungguhnya pastor itu sudah memberkati saudara secara rohani, secara surgawi, secara ilahi. Kamu yang punya harta duniawi harus membagikan sebagian hartamu kepada mereka yang datang kepada kamu membawa harta surgawi. Itu standarnya dulu. Jadi karena online lagi marak, banyak anak-anak Tuhan yang curang. Dia dengarkan khotbah seorang pastor dari online, nggak usah ke gereja, jadi nggak usah bayar kolektor, nggak usah bayar persembahan persepuluhan. Padahal aktif mendengarkan khotbah pastor itu. Itu kecurangan, saudaraku. Itu akal licik manusia. Itu iman yang dibangun dari kayu. Nah, uang ini aku bagikan ke pastor yang lain. Boleh. Boleh. Selama dibawa ke rumah Tuhan ya. Boleh. Kalau saya. Oleh karena kekerasan hatimu, pada awalnya tidak demikian. Apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Namun Musa membuat surat cerai karena kekerasan hatimu. Ya udahlah, asalkan masuk ke rumah Tuhan, persembahan persepuluhanmu. Ada lagi nih, jemaat nih yang licik, comot sana, comot sini, gereja sana, gereja sini. Tidak jadi jemaat tetap di mana-mana. Kenapa? Karena memang motivasinya nggak mau ngasih persembahan. Bahkan ada lagi yang lebih lagi, jujur maaf saudaraku ya. Ya nanti saya terangkan di rumput kering ya, dan jerami ya. Itu menerima persembahan-persembahan dari gereja-gereja yang dia masukin. Oh kasihan orang ini nggak mampu, ada jemaat yang memberi di gereja itu. Masuk gereja itu lagi, oh kasihan, pastornya punya belas kasihan, diberi lagi. Lalu ada lagi gereja lagi, ada masalah, ditolong oleh jemaat di gereja itu. Jadi menjadi pengembara, pengemis terlunta-lunta. Kenapa? Nggak ada pohon ketika ditanam, minggu depan dipindahkan lagi di pohon yang lain, di tanah yang lain. Minggu depannya dipindahkan lagi ke tanah yang lain. Pohon itu kan mati, iman saudara kan mati. Jangan jadi kayu. Rumput itu pagi tumbuh, malam udah habis.
Semusim berlalu. Cuma semusim aja. Semusim dapat pertolongan, semusim bisa makan kenyang, semusim tidak. Kenapa? Selalu punya iman, cabut tanam, cabut tanam. Makanya nggak bisa berbuah. Gitu. Ukuran kamu pakai akan ukurkan kepadamu, ya. Takaran kamu pakai, aku akan ukurkan kepadamu. Sesuai takaranmu loh. Berilah maka kamu akan diberi. Nah, tetapi berita hari ini bukan itu. Itu cuma hanya melengkapi aja. Bagaimana Tuhan akan membakar iman orang-orang seperti ini. Yang cuma maunya keuntungan. Karena Taman Eden itu adalah sebuah keuntungan. Allah membangun manusia, menciptakan manusia. Lalu Allah membangun Taman Eden. Setelah itu Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Lalu dilengkapi dengan penolong sepadan, segala tumbuhan yang baik yang ada di bumi ditumbuhkan di Taman di Eden. Setelah itu jatuh di dalam larangan Allah. Kenapa? Dihasut iblis. Buah itu menarik. Nah, Taman Eden itu adalah sebuah keuntungan. Nah, ketika saudara merasa sebuah keuntungan, itu keberuntungan saudara. Itu akan diuji dengan api. Kalau kayu, rumput, jerami, habis terbakar. 3 yang awal itu jadi lebih baik. Masih ada yang baik. Akhirnya menjadi yang terbaik. Tapi 3 yang terakhir habis. Harus mulai dari awal. Karena imannya dibangun, perbuatannya dibakar dengan api, habis. Karena mencari perkenan manusia. Sehingga bangsa Israel setelah zamannya hakim-hakim, mereka meminta raja. Sehingga perbuatan raja itu, perbuatan manusia, itu memengaruhi kehidupan bangsa Israel. Kalau raja itu berkenan sama Tuhan, bangsa Israel itu enak hidupnya. Kalau raja itu tidak berkenan, rakyatnya dihukum Tuhan. Kotanya dikepung. Sampai nggak bisa makan, sampai mengorbankan anak makan manusia. Ada itu kisahnya. Gara-gara bangsa Israel punya raja. Sehingga akan saya tutup tentang iman yang diuji, iman yang dibangun dengan kayu. Itu adalah kita mencari perkenan manusia, dibentuk oleh manusia. Sehingga hidup kita ya sama dengan orang-orang duniawi. Tetapi kita datang ke gereja, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu aja yang kita terima. Maka Alkitab mengatakan akan keluar gosong. Nggak apa-apa. Gitu. Orang itu tetap diselamatkan. Kayu tetap dipakai. Pembangunan rumah Allah, kekayaan Kristus di bumi, salah satunya itu kayu. Termasuk bait Allah itu ada bahan dari kayu. Tetapi kayu banyak dipakai manusia. Diletakkan di rumah manusia, di kehidupan manusia. Menjadi berkat buat manusia. Tok. Tapi orang ini akan dikendalikan manusia. Jadi manusia itu menempatkan dia sebagai meja di ujung. Dia cuma meja di ujung. Jadi bagaimana manusia itu ingin memperlakukan dia tunduk terhadap manusia yang lain. Teokrasi nggak ada, pemerintahan Allah nggak ada. Tapi itu juga melengkapi kehidupan manusia. Betapa kayanya kekayaan Kristus. Namun semua itu adalah pilihan kita. Karena pada akhirnya, kalau kita diuji dengan api, dibakar, kalau terbakar, ya kita tidak mendapat apa-apa. Pada akhirnya juga, ketika kita pulang ke surgawi, kita akan diadili sesuai perbuatan kita. Saul yang lebih tragis, pada akhir hidupnya dibuang ke neraka. Bangsa Israel hidupnya tergantung daripada raja itu berkenan kepada Tuhan enggak. Jadi kita ini tidak bergantung karena kemurahan Tuhan, tapi bergantung kemurahan manusia. Dan kita tidak bisa melakukan apapun
tanpa pertolongan manusia. Sehingga iman kita dibangun berharap pada manusia, nggak kepada Tuhan. Itu artinya, bait Allah di kita ini, iman kita ini, kita bangun dengan bahan dari kayu. Ketika api pengujian datang, kita dibakar, kita akan gosong, walaupun kita diselamatkan. Tetapi dalam kehidupan ini, kita mempunyai risiko menjadi seperti Saul, menjadi seperti Yudas, Bileam, dan sebagainya. Risiko saja. Yang kedua, bahwa segala sesuatunya itu harus melalui yang namanya manusia. Kita nggak bisa minta pertolongan Tuhan lagi. Oh, Tuhan bekerja melalui manusia? Iya, tapi manusia itu terbatas. Contoh, ya, kisah ini menutup daripada bagaimana menurut pendapat saya iman kita bangun dengan yang namanya kayu. Ada orang yang hidup itu dari diakonia. Ada orang yang hidup dari bantuan orang lain. Ada orang yang hidup bekerja itu untuk orang lain. Bukan Tuhan tentukan menjadi seperti Yosua. Jadi orang ini memang tidak bertumbuh. Karena dia membangun imannya mencari perkenan manusia. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.